Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondak Ya. semangat. Saya ulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah cukup. Ini baru buka ini. Bulan baleni terus. Jumpa lagi bersama obrolan yang sebaiknya tidak Anda dengarkan. Ser-ser Kairah. Yahoy, seru. Yahoy. Ser-ser Kairah. Seru. Seram. Mengkairahkan. Yahoy. Nah, gitu. Yahoo Messenger. Yahoo Messenger sudah tidak ada, Mas. Oh. Ya. Emang udah nggak ada masih lah. Nggak ada Yahoo Messenger. Kalau Yahoo-nya iya masih ada. Yahoo Messenger sudah tidak ada. Katanya Yahoo-nya itu masih menggenerate banyak uang loh. Lu masih. Dari mana? Ads. Kalau tidak banyak uang sudah bangkrut ya. Nah, ngomong-ngomong soal Yahoo dan Yahoo Messenger yang sudah tidak ada ini, ada salah satu anjuran Rasul yang katanya itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, konon katanya ada yang bilang hadis ini doif kayak gitu. Tapi perkara masalah doif atau tidak doif, tuntutan untuk belajar itu adalah perintah agama. Ada banyak sekali narasi-narasi lain selain yang ke negeri Cina itu yang menganjurkan kita untuk belajar seperti itu. Salah satunya adalah kewajiban menuntut ilmu sampai liang lahat. Ya, betul. Iya, betul. seperti itu. Kan Redaksionalnya saya lupa. ada saya salah duanya lagi bahwa derajat orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Ya itu jelas. Lah, Nah, itu kan tandanya kita memang harus terus belajar kan. Ya, berarti saya memang. derajatnya tertinggi di sini. Dari Ya. PK. Ya enggak dong. Dari Yang PK. kuliahnya sampai S2 Kita siapa? lanjutkan di sini? aja diskusinya yang lain ya. Saya yang paling pintar di sini. Oh ya, Adapun yang paling bodoh adalah sangat jelas. Siapa? saya. Bukan si Wip. Oh. IPK-nya paling rendah. Sudah cuma S1, rendah lagi IPK-nya. Mau jadi apa kamu? Ya sudah, nggak apa-apa. Mau jadi orang Mau jadi orang aring. Apa orang hutan? karena sebelumnya bukan orang. Ya, Jadi- sekali ini kita akan membicarakan apa, Mas Jawa? Ya karena masih berhubungan dengan menuntut ilmu. Walaupun ilmu ini tidak salah, tapi dia dituntut. Betul. Seperti itu. Benar juga ya. Jadi gini, sekarang itu kan kalau kita mau belajar itu kan gampang sekali. Gampang. Ya. Gampang. Ada ChatGPT, ada Gemini. Ada. Yang baru-baru ini Sik. DeepSeek seperti itu. Grok. Grok juga. juga ada seperti itu. Nah, dalam Copilot. artian Copilot juga. Apalagi terusin. Sora. Ya sampai imsak terusin. Sora Aoi. Ya kan Astagfirullah. gampang sekali ya. Tapi Ya. maksudnya gini, ada pertanyaan soal AI ini sendiri. Selain benefitnya dalam membantu kita untuk mengakses informasi, ada kekhawatiran bagaimana kalau ternyata AI ini menggantikan peran manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Ya. Boleh jadi. Nah ini kan kita sudah masuk minggu ketiga Ya. Ramadan ya. Ya. Minggu pertama kemarin kita ngomongin soal kabur aja dulu. Ya. Kalau ternyata AI ini berkembang dengan pesat dan lapangan pekerjaan yang sudah sulit didapat ini menjadi semakin sulit, Ya. lama-lama penduduk Indonesia tinggal kita bertiga. Ya. Yang lainnya kabur semua. Betul. Ya. Atau boleh jadi tinggal kita bertiga. Kenapa? Yang lainnya meninggal karena kaliren. Nggak punya pekerjaan tuh. Ya. Nggak bisa makan. Akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Maka daripada itu, saya memohon kepada teman-teman ini yang ada di hadapan saya. Ya.
Apa tanggapan Saudara Wib tentang perkembangan AI ini sendiri? Apakah benar AI ini akan mengancam peradaban manusia? Enggak. Saya tanya si Wib. Enggak. Oh. Biasanya saya dulu. Enggak. Oh. Karena saya sudah tahu kamu Berarti pasti mau ngotot jawab enggak, makanya saya tanya si Wib. Berarti saya nanti sama kayak Mas. Belum Jawabannya. tentu. Si Wib bilangnya iya kok kalau. Uang kok senengannya. Ayo, cepat. Bentar, saya minum dulu. Oh iya, silakan minum. Jadi dulu kan kita ada yang namanya Pak Pos dan Perangko dan macam-macamnya. Iya. Kayak, Gambar Soeharto. ya kita Ya. bisa berkirim surat dan seterusnya. Dan itu sekarang digantikan sama email, Iya. digantikan dengan Email yang di pati itu. betul. Itu email kancamu. Putus sekolah dia. Skripsinya gak diselesaiin. Karena kawin. Gak apa-apa suaminya kaya, ngapain sekolah? Yang kaya dia. Iya, benar. Udah kaya ngapain sekolah? Makanya itu dia. Iya. Oh dia tuh nggak selesai. tuh. ngomong Nggak selesai. nggak usah Malah ngomong ini. ngomong Mas. ke email. Ya pertama itu, kedua kamu teman-teman ingat ini nggak? Telepon rumah, Ya. ya kan? Dulu kan biasanya ada. Halo, selamat siang. Bisa Ya. bicara dengan salah sambung. Betul. Terus di belakangnya itu kan ada teknologi yang digunakan, Wartel. ada wartel, ada macam-macam gitu. Ah, Nah sekarang itu semua sudah digantikan dengan hal yang baru. Gitu. ya. Warnet. Betul. Apalagi Tak tungguin. sampai imsak. Gitu. Nggak, poinku adalah pada dasarnya dunia berkembang dan kita harus ikut berkembang gitu. Kalau misalnya dulu sekarang udah nggak ada lagi Pak Pos gitu, tapi adanya kurir gitu. Ya. Maksudnya ada hal yang lain yang kita bisa lakukan gitu demi mendukung perkembangan teknologi yang mungkin akan datang gitu. Kebayang nggak? Ya. Jadi misalnya, kupikir sekarang bukan saatnya takut nanti AI akan menggantikan apa yang biasanya kita lakukan. Enggak, justru kita yang harus berusaha dalam kalau bahasa Inggrisnya evolve atau berkembang gimana cara kita menggunakan AI untuk bisa mendukung agar kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Gitu. Contohnya. Contohnya, kita kan dekat dengan coding ya, mesti Ya. kita nge-code, kita bikin nge-develop sesuatu dan seterusnya. Kalau misalnya ada yang takut bahwa karena ada AI nanti AI akan bisa menggantikan kita sebagai engineer atau sebagai developer. Gitu. Yes. Justru dibalik aja ya, kita harus lebih pintar bagaimana caranya menggunakan artificial intelligence untuk mendukung apa yang kita lakukan. Gitu. Sebagai contoh sekarang ini kita pakai artificial intelligence untuk mereduce isu yang mungkin potensial, isu yang mungkin akan terjadi di Masa depan. production gitu. Atau yang lain yang lebih baik lagi, kita pakai model-model AI untuk membantu kita mendesain sesuatu kan untuk mencari atau menentukan arah perusahaan atau goal dari satu organisasi kayak gitu. Jadi kita pergunakan aja gitu. Jadi Kita kayak manfaatin gitu. jadikan AI itu babu kita. Iya benar. Babu. BABU. Babi. Bu. Ada beda nih. Itu enggak menurutku John. Nek menurut Mas Septri. Sama. Tolong dielaborasi lagi Mas. Ya sama sebenarnya itu sebenarnya mempermudah. Semua teknologi itu mempermudah kita, tapi tergantung kitanya aja apakah kita malas menggunakannya, malas untuk beradaptasinya, yaitu kita akan tergantikan kalau kita malas. Jadi balik lagi ke orangnya lagi. Kalau kita mau bisa memanfaatkannya, mempergunakan dengan baik, ya itu akan membantu kita menuju masa depan yang lebih baik, yang lebih terang, yang lebih Apa? nungguinnya. Aku agak bukan serem sih, agak kaget gitu, surprise dengan ya perkembangan Apa yang ini. dilakukan oleh Mm-mm. AI? Kayak sekarang modelnya jadi banyak banget. Ya, Terus apa yang dilakukan? Sebenarnya apa yang bisa dilakukan juga jadi ini banget. sebenarnya dulu kan Facebook tuh pernah bikin AI yang akhirnya AI itu Dimatiin ya. membangkang tuannya sendiri. Iya. Babu yang membangkang gitu kan. Itu yang Yang- kayak misalnya filmnya Iron Man dulu. Ah ya, Ya. si Jarvis. Ultron. Ultron. Itu kan AI yang membangkang. Heeh. Ketika dia bisa berpikir sendiri, dia berkomunikasi dengan yang lain, terus ini manusia kok bodoh-bodoh banget, kita musnahkan saja. Saya juga pernah dengar itu katanya sempat dulu ada satu riset AI berkomunikasi dengan sesamanya. Sampai akhirnya mereka menciptakan bahasa-bahasa dan istilah baru yang bisa Itu di dimengerti meta oleh itu. mereka. Itu meta Itu meta itu. Iya, meta. Oh,
Ya tuannya Iya, nggak iya, tahu iya. kan. Heeh. Makanya dimatiin itu ya. Oh. Terlalu advance itu waktu itu. Ya, 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 ya. Nah, setelah akhirnya berapa tahun muncullah ChatGPT itu yang mempesona orang. Heeh. Nah, Jadi itu kita dalam nggak artian kalau konteksnya seperti itu, bener dong ada anggapan bahwa AI itu bisa mengancam. tahu. Ya, Bisa. tapi tergantung manusianya. Kita kan AI kan ciptaan manusia juga. Iya. Ya, kita Manusia kan ciptaan siapa? Tuhan. Oh iya benar sekali. Manusia ciptaan Berarti Allah. AI ciptaan Tuhan. Eh? Secara tidak langsung AI ada ciptaan Tuhan. Yo kabeh-kabeh ning Itu donya makhluk kaya Tuhan. ngono. Ya, makanya kita harus sayangi. Lah iya. Ya, Heeh. kita harus sayangi. Sayang Kita harus manfaatkan. Sayang. Tapi kalau aku ya, nek pendapatku ini tadi kan Septri bilang enggak, walaupun ujung-ujungnya tergantung manusianya. Enggak tergantikan, ada beberapa pekerjaan yang enggak tergantikan oleh AI, misalnya Heeh. berdagang. Iya. Nggak bisa ya. ngepel misalnya. Ngepel bisa. Itu bisa ya? Robot kan. Heeh. Oh iya. Iya. Enggak itu berdagang. dia. Gelem dihapusi AI. Nego-nego sama AI. Yo, Nggak bisa. justru lebih enak kalau saya. Misalnya AI yang jadi penjualnya. Sayur, penjual sayur. Heeh. Mas terongnya loro. Heeh, wasu kon ngono. Rapopo nek aku karo AI. Nek aku karo menungso lah aku ditapuk. Oh. Ya mungkin ada saatnya AI iso napok kowe. Tapi berdagang bisa ya kayak misalnya Bisa. mesin-mesin itu ya. Bisa. Oh iya. Ada dulu Lah, yang Semua iya. bisa. Lah makanya itu tadi pertanyaan saya kan itu. Betul. Dan sebenarnya pertanyaan ini kan bukan pertanyaan dari saya, tapi dari pendengar kita. Titip pertanyaan ke saya. Bagaimana pendapat Iya, iya. kita tentang AI? Kamu tahu nggak yang di Google itu, aku nggak tahu cabangnya Gemini atau enggak. Dia ada yang namanya Notebook LLC. Nah itu Ah. dia kamu inputnya LC. LLC, bukan LC. Large LC. Ya betul. LC tutup Ramadan. Iya. Oh. Ini large language concept. Betul. Apa? Aku asal ngomong ini. Large language coy. Enggak, jadi dia intake-nya atau inputnya itu satu artikel gitu atau PDF atau tulisan, dan outputnya itu adalah gini, conversation seperti podcast ini. That's it, itu dia. Oh, dia bisa bikin podcast. Ya, dari Oke, besok kita podcastnya pakai AI. Kayak ini misalnya. Sekarang itu kan saya tinggal masukin file file. atau apa. Saya minta AI mensummarikan isi buku itu udah bisa. Ya, Seperti bisa. itu. jauh bisa banget itu. Jauh seperti itu maksudnya ya itu kan akhirnya saya jadi merasa bahwa kalau kayak gini terus lama-lama yang namanya ancaman bahwa manusia ini attention span-nya makin pendek Ya, itu makin akan pendek terjadi gitu. Bener. Nah, saya bisa memasukkan satu file misalnya PDF bajakan dalam bahasa Inggris. Saya minta si DeepSeek misalnya itu untuk mensummarikan, tuliskan ulang dalam bahasa Indonesia. Jadi Itu buku sangat bisa sekali. jual. Nah, itu bisa Kaya seperti raya itu. karena AI. Nah, Betul. dan sudah banyak yang Banyak. menawarkan kursus-kursus untuk bikin buku dari AI, Bikin jadi penulis prompt dengan model engineer. AI. Prompt Prompt engineer. engineer namanya. Ya, prompt engineer pasti akan dilakukan, mereka prompting sesuatu kan di situ. Tapi maksudnya gini, Nggak jualan prom. Ada jualan prom. Ada John. jualan prompt juga ada, seperti itu juga Iya, ada. kan memanfaatkan berarti. Iya, yang mengajari untuk membuat prompt ada, yang menjual prompt ada, seperti itu. Cuma maksud pertanyaannya adalah ketika disebut mengancam, kalau buat saya konteksnya apa dulu nih? Ketika kita bicara masyarakat Indonesia, buat saya sangat bisa mengancam. Karena masyarakat Indonesia itu tidak punya budaya untuk belajar. Dalam artian gini, misalnya kamu membaca sebuah buku, itu akan lain sekali pengalaman yang didapatkan ketika kamu hanya membaca summary-nya aja. Ya. Itu kayak, aku lupa siapa yang bilang, ada yang bilang kayak gini, Agus. Bukan antara proses dengan kemudian makna, itu kayak kamu nonton film. Kamu bisa aja nonton film hanya melihat adegan terakhirnya, dan kamu tahu hasilnya seperti itu. Tapi kamu tidak akan mendapatkan maknanya kalau kamu tidak menonton dari awal. Tapi ketika kamu proses menonton dari awal, berhenti di tengah-tengah, kamu juga akan nggak ketemu. Ini value-nya dari film ini sebenarnya apa? Iya. Jadi antara proses dengan hasil kemudian yang berubah menjadi makna sesuatu itu memang harus dilakukan. Nah ini yang saya agak khawatir ketika kita bicara dalam konteks orang Indonesia, ini akan sangat bisa sekali mengancam beberapa profesi yang ada di Republik ini. Ditambah lagi, kita ini kan pernah dibahas sama Mas Cil dulu, kita ini kan mengalami inflasi nilai ya.
untuk kelulusan sarjana seperti itu. Kemarin itu saya sempat ngelihat ada sarjana lulusan S1 akhirnya jadi ojol. Ya. Walaupun ketika melihat berita seperti itu, saya berpikiran bahwa S1-mu S1 neng dhisik. Karena saya tidak merasakan sarjana lulusan S1 kemudian kesulitan mencari pekerjaan di circle kita. Ada juga yang kuliahnya sampai master, kemudian pekerjaannya hanya menghasilkan gaji 3 juta sebulan. Nah, problemnya kan di sini terjadi inflasi nilai ya. Ketika orang dengan nilai IPK 3, sekian, apakah nilai 3, sekiannya itu benar-benar mencerminkan kemampuannya? Itu kan ya nggak bisa kita jamin di negara ini, dan itu banyak sekali praktek seperti itu gitu. Kampus-kampus berusaha saling mendongkrak nilai lulusannya. Nah, ketika AI masuk dan mereka bisa bisa mengerjakan tugas, bisa menganalisis sesuatu, bisa mensamerikan sesuatu, otomatis orang-orang yang seperti ini, walaupun di satu sisi saya merasa prihatin nasibnya mereka seperti itu, tidak bisa mendapatkan penghidupan yang layak, tapi di satu sisi saya berpikir bahwa ya ini karena kualitas mentalnya orang-orang Indonesia juga rodok bermasalah. Jadi wajar rasanya. Jadi ya wajar ketika AI dianggap sebagai ancaman di sini. Kayak gitu loh. Ya. Dan ini pasti kedepannya makin ke depan lagi. Kayak contoh yang kamu bilang, prompting tadi. Sebenarnya kan kita bisa menggunakan AI kita sebagai babu, katanya Sepri. Ya. Masalahnya adalah orang Indonesia itu bisa nggak melakukan prompting itu tadi. Konon katanya kan, saya nggak tahu ini sumbernya valid atau enggak. Ya. Einstein itu ketika diberi waktu 1 jam untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, dia akan menggunakan 50 menitnya untuk mencari pertanyaan yang tepat. Nah, prompting itu kan sebenarnya seperti itu. Ya. Kita bisa nggak memberikan pertanyaan ataupun perintah yang tepat ke si AI ini sendiri. Saya khawatir orang Indonesia nggak bisa. Kalau saya seperti itu. Berarti nggak bisa menggunakan itu secara optimal kan? Tidak bisa menggunakan itu secara optimal seperti yang kamu bilang itu tadi. Karena tidak bisa mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, pertanyaan yang tepat ini kan membutuhkan analytical thinking. Wah, benar-benar. Apa itu? Berpikir secara analisis. Oh, jangan dipotong. Iya, berpikir dengan analitik. Otaknya. Sukanya dia yang haram-haram kok ya. Gitu. Mau anal sekarang. Wis tahu kok. Anal, pantes. Kepengen. Enggak. Kowe ra ngomongke berarti wis tahu berarti. Burung. Aku ngerti ket awal nek kuwi dudu bolongane. Dadi aku ora kepikiran untuk memasukkan kuwi. Lanjut. Ini bulan tongkat puasa. Tongkat baseball itu ke lubang yang itu gitu. Lanjut, ini kan tongkat baseballku masuknya. Lanjut, ini bulan puasa. Makanya saya bilangnya tongkat baseball. Iya, tapi kan orang membayangkannya beda. Lu bayangkan tongkat baseball siapa punya saya segede tongkat itu. Kasti? Kalau day to day, misalnya hari-hari kerja gitu. Terus pekerjaanmu sehari-hari itu udah sejauh mana kamu pakai? Aku pakai. Jadi kayak misalnya aku tidak menggunakan AI secara total ya. Tapi aku menggunakan itu sebagai pancingan. Jadi misalnya aku harus disuruh mengkonsep surat dari direktur ke menteri seperti itu. Ya, kalau yang tugasnya lebih ke creative work gitu. Kalau itu kan kayak surat. Iya, tapi maksudnya kan saya bisa nyuruh ke AI-nya untuk bermain peran gitu loh. Kamu adalah seorang direktur yang harus membuat surat kepada Menteri XYZ gitu. Nah, konsepkan sebuah surat kayak gitu itu kan belum tentu semua orang paham tentang konsep prompting seperti itu. Nah, kalau untuk day to day yang sifatnya kreatif, ya aku pasti akan harus memasukkan data-datanya. Data-datanya ini dari mana? Kalau orang tidak terbiasa untuk berpikir secara kritis, dia juga tidak akan tahu di mana dia harus mencari data itu, memasukkannya bagaimana, terus kemudian memberi perintah supaya si AI mengekstrak datanya dengan cara yang seperti apa. Kayak gitu. Nah, kamu sih setuju? Jelas. Setiap harinya biasanya kamu pakai untuk apa gitu? Itu kayak misalnya bikin presentasi. Tapi nggak asal copas aja biasanya. Pasti cuma jadi dapat inspirasi gitu. Oh ya, ini nggak kepikiran. Tinggal dikembangin lagi dari situ.
Gitu. Satu hal yang aku perhatikan di diriku sendiri, ternyata attention span-ku itu juga semakin pendek. Sama. Aku tidak bisa menyelesaikan, misalnya nonton Netflix aja deh. Nonton film itu aku nggak bisa dalam satu putaran. Mesti tak pause, baru aku ngopo, baru lanjut meneh. Oh, aku masih bisa kalau itu. Ya itu dia. Itu salah satu mungkin efek tidak langsungnya yang kurasakan dari adanya AI juga ya. Aku jadi terbiasa. AI hubungannya sama ya? Iya, aku jadi terbiasa dengan hal-hal yang lebih instan ketimbang zaman dulu. Zaman dulu Bukan efek gara-gara scrolling gue. scrolling itu satu, distraksi. Dan karena aku kemudian attention span-ku jadi pendek, aku mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas-tugas yang seperti itu. Aku tidak lagi riset sendiri, aku tidak lagi baca sendiri, menyimpulkan sendiri, aku minta semua itu dikerjakan oleh AI. Lama-lama aku merasa nyaman dengan hal itu. Itu aku jadi mulai meninggalkan kebiasaanku untuk riset sendiri. Dan efeknya yang paling kerasa ya, ternyata aku sadari ketika aku justru mengakses hiburan. Aku nggak bisa nonton full lagi gitu. Ini ada yang salah dengan diriku. Memang ada yang salah dari dulu kamu. Dulu aku masih bisa Oh iya. nonton satu Soalnya dulu putaran aku itu. suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Kayak gitu. Ya. Tapi kamu tapi mesti nggak tahu. Jadi kamu harus melatih fokus aja sebenarnya. Iya mungkin. Fokusmu nggak bagus. Ya. Karena aku terbiasa dengan hal-hal yang mudah itu Tepat, tadi. Iya. tepat. Kamu ya. terlalu terbawa arus. Terlalu terbawa Kamu arus. harus bisa jadi seorang yang mainstream, melawan arus. anti mainstream. Anti mainstream. Atau Melawan arus. Ki, dia butuh belajar fokus. Ikan tuna itu kenapa bisa mahal? Karena dia ikan yang melawan arus. Oh, arusnya kalah berarti. Iya, dia melawan arus. Harusnya menang, tapi dia tetap melawan. Terus what's the point of your conversation? Gak ada. Asbun aja, asbun. Tapi ada apa model yang kalian bayar nggak? Subscribe itu? Oh iya. Aku masih pakai yang gratisan dan DeepSeek terakhir kan masih gratisan kan daftarnya. Wah, aku GPT pakai yang itu. GPT bayar. Sama kita. Aku GPT juga. bayar sih memang. Kamu bayar? Pakai yang bayar? Enggak, aku masih pakai yang gratisan. Itu aja udah sangat memanjakanku Enggak, kok. tapi kan itu pakai enggak yang online, yang update. Kamu install kan tuh? Enggak, maksudnya ini dia tuh basis datanya dia, bukan basis data yang terupdate. Jadi dia nggak bisa bandingin dengan search internet. Jadi kalau misalnya aku prompting itu nggak dimasukkan ke basis datamu gitu, John. Maksudnya di basis datanya ChatGPT yang dia pelajari selama ini. Jadi Iya. belum tentu update Nggak diupdate sama yang paling baru. internet. Oh iya kalau Tapi itu iya. ada limitnya, kalau yang terbaru tuh paling cuma berapa pertanyaan aja. Habis itu dia balik ke, kan ada ChatGPT 4.0, ChatGPT 4. Ya, paling ya. yang ChatGPT 4 3.5, yang 3.5 itu yang lama. Itu sih. Ya sekarang aja aku sudah mulai merasa sangat termanjakan gitu. Cuman gini, maksudku. Apalagi yang aku Bayar. harus berbayar gitu. Wow. Tapi ini menurutku ya kita jangan ketinggalan dalam tanda kutip gitu. Karena Ya, harus masa beradaptasi. depannya adaptasi. Ini masa Adaptasi. depan tuh ini nek menurutku ya. Adaptif. Harus adaptif. Jadi Komunikasi. jangan pada akhirnya jangan ketergantungan juga mungkin ya. Ya. Tapi jangan juga enggak ini sama sekali, enggak mau Terlena. involve sama sekali. Jangan gitu. sampai terlena. Mencari equilibriumnya itu yang mungkin aku belum ketemu format yang tepat ya. Kamu harus bisa lebih superior daripada AI. Artinya Iya, ketika pasti. kamu nanya AI, nggak mentah-mentah apa yang AI katakan terus kamu sampaikan juga ke Ambil. orang lain. Kamu harus pelajarin dulu apa yang AI katakan, bisa dikembangkan sama dirimu sendiri. Pasti Gitu kalau berarti. itu. Tapi maksudnya gini, aku jadi sudah mulai agak melupakan kebiasaan risetku itu loh. Itu yang aku sadari bahwa ini kok aku sendiri jadi seperti ini. Jadi manja. Jadi kamu. manja. Tapi itu memudahkan riset. Jelas. Cuman jadi manja. manjanya aja. itu tadi loh. Aku Nggak merasakan manja. Kalau menurutku nggak manja. attention span-ku itu jadi pendek dan itu fakta yang real yang aku rasakan. Oh, gitu. Bukan Gitu. pada saat itunya sih, pada saat kebiasaannya jadi kayak gitu. Wah, apa-apa kesini apa-apa. Apa-apa kayak dulu, apa-apa googling. Iya ya. gitu, betul. Dulu ketika kita mau cari jalan, enaknya nanya orang gitu kan. Tapi ini Sekarang map aja. nanya orang, buka Google Map. Nanya orang Google Map tahu. pakai Google Map aja, Mas. Iya. Padahal sebenarnya niatnya cuma silaturahmi. Iya betul. Wah, aku mau pengen sopan santun nih. Iya. Buka Google Map. Google Map. Ora Mas. Nah, kuno.
Pakai data kuntek. Wah. Para Mas HP ku ming Nokia 3310 iki. Oh, kere jebol. Ini Mas ngene ngarep belok kanan ya. Nah, itu sih. Ya. Apa ya? Untuk konteks di Indonesia, aku merasakan kekhawatiran itu. Bukannya apa ya? Ya mungkin aku sedikit terlalu tinggi menilai diriku sendiri ya. Aku wae iso dadi kaya ngene apa meneh wong-wong sing ora kaya aku. Ngono lho. Bisa lebih bagus dulu. Iya. Sekarang ya istriku Iya, kan iya, kerja iya. juga ya itu, mesti karena di Tergantung. industri kreatif juga, jadi kayak ya memang itu sangat-sangat membantu gitu, membantu dalam hal paling enggak itu kamu bisa ngasih kamu basic idea gitu. Ya aku setuju di titik itu aku setuju. Itu di kita, tapi catatannya itu di kita. Nah. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki consciousness kesadaran seperti kita? Itu sih. Ditambah lagi ya. Nah, tapi ini sih maksudku baik lagi kita kan pernah bahas ya. Menurutku itu sangat cepat gitu. Perkembangan teknologi sampai sekarang itu sangat cepat gitu. Karena adanya AI. Enggak cuman ini. Hampir semuanya yang kita tahu sekarang gitu. Karena tuntutan persaingan, kompetisi. Betul. Kayak sekarang kan kalau kamu input gambar itu outputnya video dari gambar itu gitu. Kamu input gambar. Jadi misalnya gue gambar lumba-lumba. Gambar jadi video, image. Oh ya, ya Sampai bisa kayak gitu, seperti itu. Bahkan ada yang Dari teks to video. dari juga teks ke ada. video juga bisa. Bisa seperti itu. Makanya aku jadi khawatir. Ya, kalau aku sendiri, tadi kan aku cerita, aku bisa memasukkan file PDF, jurnal atau apapun summary. Itu yang aku tahan-tahan untuk aku tahu aku bisa melakukan itu, tapi aku nggak mau melakukan itu gitu. Karena itu tadi aku pengen menikmati prosesnya supaya nggak hanya ngelihat hasil akhir yang supaya jadi makna yang pasti maknanya Makna karta. makna kartanya antara kowe nek maca buku A dengan aku maca buku A itu bisa berbeda. Perspektifnya beda. Seni karena Berbeda. itu seni. Karena itu bentuk seni. Seni kan bisa diinterpretasikan dengan berbeda setiap orang. Betul. Nah, Termasuk kalau image, misalnya gambar, video itu juga seni. kalau misalnya aku menggunakan AI, kemudian hasil kesimpulannya itu dibaca sama si Wib, terus aku juga membaca hal yang sama, kesimpulan kita akan jadi sama. Ya. Perspektifnya ya jadi satu arah aja. Itu Betul. yang aku tahan-tahan. Berarti AI nggak bisa berseni. Kenapa? AI nggak bisa berseni. Lebih ke karena dia pada akhirnya menyamakan perspektif. Jadi karena nggak bisa pipis. Karena tidak bisa pipis tuh. Mengeluarkan Berseni. air seni. Air seni pipis. Tadi katanya tidak boleh ngomong tongkat baseball. Air seni pipis apa? Keluarnya dari mana kalau bukan dari tongkat baseball? Dari yang tempat wanita juga bisa. Loh seni. iya kalau kita bertiga. Oh ya. Enggak. Kayak misalnya AI kan. Enggak. AI kan juga bisa bikin lagu sekarang. Bisa. Iya. Bisa bikin musik. Tapi kan itu apakah kamu punya seni apa enggak? Menurut kalian itu punya berseni apa enggak? Punya sense of art atau iya. enggak? Tergantung yang mendengarkan. Tapi maksudnya gini, ketika kamu menyerahkan proses pembuatan itu kepada AI, kamu sendiri tidak akan merasakan quote and quote makna itu tadi dalam berkarya gitu loh. Karena setiap seni kadang punya soul dari yang pembuatnya. Betul. Itu. Seni itu kan memasukkan soul dia. aku menganggapnya adalah luapan ekspresi luapan dari emosi, si personnya. ekspresi dan emosi. Iya, So, Sedangkan berarti AI nggak punya emosi sebenarnya. nggak punya. Nggak punya. Tapi kalau kita nggak tahu di masa depan, kita nggak tahu kemarin Ya sekarang nggak punya. 5 tahun yang lalu kita nggak kebayang ada ChatGPT gitu kan. Punya, tapi balik lagi ke substansinya apa? Artificial gitu loh. Iya, pernah nonton Her. Iya. Nah, itu kan AI yang punya emosi, kelihatannya punya emosi. Ini akan jadi debatable lagi. Emosi yang kita alami selama ini sebenarnya itu kan dibentuk dari pengalaman-pengalaman kita zaman dulu. Kok kalau AI Di prompting masih istilahnya. Di prompting dari zaman dulu. Jadi sebenarnya emosi yang kita rasakan di saat ini itu adalah artificial juga atau enggak? Karena itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Kalau Sherlock pernah bilang kan, beauty is a construct based on role model, influences, and satu lagi apa ya? buzzer. Bukan. Influences, role model, Influencer. sama ya intinya itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman kita zaman Ya. dulu Ya, gitu ya, loh. Kita role modelnya siapa, ikut siapa. Iya, aku bisa mengatakan Sora Aoi cantik yaitu karena
masukan-masukan pada zaman aku muda dulu, yang cantik itu ya Bintang Jav misalnya seperti itu. Ya. Jadi itu jadi standar tersendiri di otakku. Animnya. Enggak dong, Sora Awi kan Ada animnya. gue nontonnya hentai kok. Oh. Tapi ya, Wah. tapi betul ya. Baik lagi ya dinamakan artificial mungkin karena kita yang membuat gitu kan, bukan organik kali ya. Influences, role model, and childhood memories. Childhood memory. Ya, siapa tahu AI sekarang itu masih bayi. Iya. Dia berkembang punya. Makanya kalau tadi Kayak pertanyaanmu, Jarvis nanti. kalau tadi pertanyaanmu adalah apakah AI tidak, tadi statementmu adalah berarti AI tidak mempunyai seni. rasa seni. Belum tentu juga. Mungkin sekarang gitu loh. belum. Mungkin sekarang belum. Iya, tadi kan emosi masalahnya. Emosi kan. Nah itu tadi aku counter dengan apakah emosi yang kita rasakan itu bisa disebut sebagai nature-nya kita atau itu hasil prompting. Ya. Kayak gitu kan. Itu prompting dari kita ngeliat orang tua kita ngeliat om kita, tante-tante kita, kemudian kita gede sedikit dari teman-teman kita, semuanya mempengaruhi itu lingkungan. Itu kan prompting yang kita dapatkan dari eksternal kita. Iya. Yang akhirnya membuahkan satu standar tertentu. Boleh jadi AI akan seperti itu. Betul. Tapi apakah itu artificial atau tidak? Debatable. Saat ini aku bisa bilang bahwa kalau kayak gitu itu artificial, itu buatan. Tapi kita sendiri ternyata dibuat quote and quote oleh lingkungan kita. Iya betul. Iya. Tapi ngomong sebenarnya AI juga kayak konsepnya udah lama ya dari dulu. Lama-lama. Lah semenjak The Matrix lah. Enggak sebelumnya, kayak komik-komik Marvel juga ada. Oh iya, Aida, iya, AI, bener. Betul, Doraemon. robot. Robot ya. Tapi kan bisa nangis, bisa takut sama tikus. Betul. Itu berarti punya emosi. Betul. Siapa tahu masa depan juga gitu nanti. Bisa jadi. Bahwa kita Nah, Doraemon kan dari masa depan sebenarnya. Nanti kita ketemu Doraemon ini. Oh, mati di sian gue. Kok mati di sian? Apa dua-dua itu? Kamu lahirnya di abad ya, 20. kan Doraemon bisa melintasi waktu ke belakang. Iya. Nanti Doraemon bentar lagi datang ini dari masa depan. Iya. Oh, iya. Si gendut. Udah gak gendut kan sekarang. Iya, kurus banget asli. Iya. Wong makannya dibatasi, apa-apa dibatasi Iya, sekarang. Salah sithik kok denen. Ngopi sithik asam lambung naik. Ora iso mlaku yo bar kuwi. Ya dah, intinya kita emang harus bersiap. Nek menurutku ya, jangan ketinggalan, tapi juga jangan terlena dengan apa yang kita bisa dapat. Jangan takut. Ya mergone kuwi kasunyatan urip ngono. Benar. Kasunyatan uripmu saiki kamu hidup bersama dengan AI. Ya, memang harus berevolusi kitanya sendiri. Iya. Kita harus beradaptasi berdampingan. Jangan sampai kita dijajah sama AI. Betul. Nanti kayak Ultron. Kita harus memanggil Avenger. Udah mulai menghayal, John. Tetap, John. Ya udah, seperti itu aja daripada Septri kebanyakan menghayal. Kami cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita pada minggu ketika Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarna. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/serser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.